Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Irwati dari Prodi Bisnis Digital dengan NIM 2109075020060 dari kelas B. Tugas yang akan saya paparkan ini merupakan tugas dari mata kuliah Sistem Thinking atau Pemikiran Sistem, dan saya mengambil mata kuliah dari semester 6. Di sini saya akan menjelaskan terkait beberapa poin berikut. Yang pertama yaitu Brazil Inflation Game. Yang kedua, Cayman atau dalam tanda kutip yaitu Caymans atau milik bersama. Nah, yang ketiga yaitu Managing the Caymans. Yang keempat, Individual Against Collective. Nah, baik, langsung saja saya akan masuk pada penjelasan satu persatu terkait poin di atas. Pertama yaitu Brazil Inflation Games. Inflasi di Brasil, di negara tersebut mencapai 367% pada tahun 1987 dan 933% pada tahun 1988, 1.764% pada tahun 1989 dan 1.794% pada tahun 1990. Dengan harga yang begitu meningkat cepat, setiap penjualan mengharapkan inflasi akan terus berlanjut. Inflasi juga mempengaruhi pada indeksasi upah yang meningkatkan biaya bisnis sebagai respons terhadap kenaikan biaya bisnis. Penjualan A menaikkan harganya yang memicu inflasi lebih lanjut. Seiring waktu, semua orang semakin terobsesi dengan penggunaan kenaikan harga untuk menghasilkan keuntungan daripada berinvestasi dalam cara-cara yang lebih produktif. Nah, sekarang kita masuk pada poin kedua, yaitu Cayman atau dalam tanda kutip Caymans, yang artinya umum atau milik bersama. Mungkin bagian paling sulit dalam mengidentifikasi pola atau tragedi of the Caymans pada dunia kerja adalah mencapainya kesepakatan tentang apa sebenarnya yang menjadi kebijakan bersama, yang menjadi beban berlebihan. Perdebatan pada tingkat tersebut jarang produktif karena solusi efektif untuk situasi tragedi of the Caymans tidak pernah terletak pada tingkat individual. Tetapi diperlukan pengaturan dan pengelolaan sumber daya secara bijaksana dan kolaboratif, serta kesadaran individu dan kelompok tentang pentingnya keberlangsungan sumber daya dan pengambilan keputusan yang memperhatikan kepentingan bersama. Nah, sekarang kita masuk pada poin ketiga, yaitu Managing the Caymans. Managing the Caymans merujuk pada pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang atau masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap sumber daya tersebut. Istilah ini sering digunakan dalam konteks perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dalam konteks manajemen sumber daya yang dimiliki bersama, tugas utama adalah untuk memastikan bahwa sumber daya tersebut digunakan secara berkelanjutan dan tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat. Tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Hal ini melibatkan perencanaan yang baik, pengaturan penggunaan sumber daya, serta penerapan aturan yang regulasi yang adil. Nah, dan yang terakhir yaitu individual against collective. Inti dari struktur tragedi kepemilikan bersama adalah serangkaian tindakan penguatan yang masuk akal untuk dikejar oleh setiap orang. Contohnya, setiap keluarga yang menuju ke
kolam renang. Nah, dan yang terakhir yaitu individual against kolektif. Inti dari struktur tragedi kepemilikan bersama adalah serangkaian tindakan penguatan yang masuk akal untuk dikejar oleh setiap orang. Contohnya, setiap keluarga yang menuju ke kolam renang akan menikmati pendinginan di area renang. Kemacetan lalu lintas di Los Angeles adalah contoh klasik tentang bagaimana sebuah barang atau publik digunakan secara berlebihan dan berkurang nilainya bagi semua orang. Struktur ini juga sering terjadi di lingkungan perusahaan. Sebuah perusahaan dengan tenaga penjualan yang terpusat akan mengalami pola dasar atau tragedi kepemilikan bersama, karena setiap divisi yang otonom memiliki banyak upaya yang harus dilakukan atas namanya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.